Di awal ibadah tadi saya sudah ingatkan tentang kedatangan Tuhan yang bisa terjadi kapanpun, kapan saja. Itu. Dan tampaknya saudara, ya memang soalnya ini firman Tuhan kan bilang begitu, ya. Dia akan datang tanpa ada yang tahu. Nah, sekalipun saudara dia beritahu tandanya, nah, gitu, ya. Dia mau datang jam berapa apalagi, oh, hari apa, tanggal berapa, tahun berapa tuh orang ini tahu. Oh, tapi sekali lagi apa? Dia bilang, justru kalau kamu adalah muridku, kamu tahu tandanya. Oh, Tuhan. Huh? Jadi kan, siapa itu tahu? Siapa itu tahu? Iyo, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, tapi tandanya diberitahu. Yang bilang kan Yesus. Ya kan saudara? Kalau Paulus sampai hidup seolah-olah Tuhan datang sebentar. Itu kan Paulus. Yang kan kepada jemaat Korintus dia sampai bilang apa? Yang belum kawin enggak usah kawin. Sampai seperti itu. Kok? Siapa? Apa pernah Tuhan bilang Paulus sesat ngana? Yang kan Paulus selama enggak ada. Coba, itu kan di bawah tahun 100. Coba. Nah sekarang 2025 semua habis tahun. Aduh kasihan. Coba. Nah itu. Jadi semua orang yang memang dasarnya tidak sungguh-sungguh, selama orang pasti dengar Tuhan semua datang. Apa? Dari dulu bilang. Torang so siapkan diri, nyandak jo datang. Nyandak sebenarnya kamu tidak pernah siap. So itu mengapa kamu tidak suka mendengar berita seperti itu. Orang itu waktu dia semakin percaya kalau Tuhan itu, semakin percaya kalau Yesus itu adalah sungguh-sungguh Tuhan, sungguh-sungguh ada, dia semakin hari semakin rindu Tuhan mau datang. Duh, kenapa belum datang Tuhan? Itu. Bukan, jadi tiap kali dengar, Tuhan sudah datang, oh Tuhan, siapkan aku. Begitu bukan, aduh mulai lagi. Semua bilang Tuhan semua datang. Loh, saya bilang sedangkan orang yang hidup di gereja mula-mula, so bilang Tuhan semua datang, suruh siapkan diri, kontorang tarik. Tuh, sampai so tahun 2025, tetap orang ganuk membaca cerita tentang kedatangan Tuhan. Nanti saudara lihat, tuh, orang-orang model begini apa? Akan dipaksa untuk akhirnya tidak usah percaya engkau. Tuh, maka tuh tadi coba Tuhan baca ulang Wahyu 22 ayat 11. Coba 3. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Oh, orang so kudus. Jadi sudah, biar tidak usah bikin orang ini so disebut orang kudus. Dah suruh siapa kudus terus menguduskan dirinya. Bukan, oh sudah, orang kan so selamat. Orang tidak selamat karena perbuatan. Maka tidak usah berbuat baik. Coba, justru karena orang so selamat, maka perbuatan baik itu harus menjadi bukti bahwa kamu sudah selamat. Begitu. Bukan so selamat kata dia, yang tidak usah berbuat baik karena orang tidak selamat karena perbuatan baik. Ini kan bodoh sekali. Jadi so selamat kau berbuat jahat. Bagaimana sih ini? Lihat saudara, lihat. Ini kan ayat firman Tuhan. Yang bilang apa?
Orang ini selamat bukan karena perbuatan. Itu kan ayat Alkitab. Lihat, waktu orang dengan hati yang berbeda, dia menjelaskan itu juga berbeda. Akhirnya semua jemaat salah mengerti. Maka hidup suka-suka sudah. Anak kan so percaya, so bertobat, apalagi so baptista, sudah. Udah, Tuhan selalu ampuni. Oleh pendeta berbuat dosa, kan sudah. Udah kalau sebegini sudah mau jadi apa leh? Jadi orang bermain, baku sedu, toh. Kira gampang hidup kudus, gampang hidup benar, gampang taat. Boleh 10 tahun lalu engkau taat, 10 bulan lalu engkau taat. Bagaimana sekarang? Aduh, harusnya begitu saudara. Ini harusnya orang tanya. Setiap hari evaluasi, itu kan bernama evaluasi. Tanya setiap kali. Masih bertobat? Hah? Masih hidup dalam pertobatan? Hah? Masih hidup kudus? Atau sekarang so kudis dan kamu tidak mau peduli? Kan ngeri. Apa lebih hari sekarang orang sudah tambah bijak? Atau lebih hari so lebih bebal? Oh, apa tuh bebal? Bebal itu bodok PKK. Itu tuh bebal. Apa? Kalau bahasa orang kumabal. Itu tuh. Itu bebal. Bebal itu kumabal. Itu tuh kumabal. Dia so masuk neraka. Tertawa. Sus jago baku sedu. Anggap baku sedu itu. Semua mati angkot. Aduh, hewan terempes ini memang pambaku sedu. Yang berbuat jahat biar terus berbuat jahat. Ya. Kalau tidak salah tuh tempo apa ya? Saya pernah bagikan ini dulu waktu masih pakai FB. Saya bagikan ini di FB. Kong ada, soalnya tahu dia Islam atau Kristen tahu. Dia terus begini, kok bisa ya ada ayat Alkitab seperti itu? Iya saudara, karena ini memang dapat lihat sekali. Ini ayat ini ayat marah. Ini Tuhan ini jengkel nih. Bilang ini. Tuh. Ngoni ya, tidak mau diperingatkan. Tuh. Tetap terus jahat. Nah, saya bilang ke saudara, kalau jahat, saudara mesti tahu itu dosa. Terus berbuat dosa. Dosa itu kejahatan. Tidak mau diperingatkan. Anggap enteng terhadap dosa. Coba sekarang tanya, kira-kira reken berapa persen dosa yang Tuhan izinkan masuk surga? Kira-kira berapa persen boleh? Memang Tuhan tahu orang ini soalnya tidak pernah berjuang untuk mengalahkan dosa itu. Bedakan saudara, saudara sementara lari, belum sampai di finish. Sempurna, itu belum sampai. Sementara saudara berlari kok mati. Itu beda. Dia bilang, siapa dia kok mau sempurna? Segala rupa jo. Siapa mau kudus? Udah, dia tidur di sini, tidur. Malah tinggalkan arena pertandingan. Loh, kamu tuh masuk neraka tahu? Aduh, itu kan habis pikir saudara. Nah, sementara ini pemahaman masa kini. Siapa kok mau sempurna? Siapa? Kamu tuh sedang menghina Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang bilang sempurnalah kamu. Tuh, siapa kok tuh mau sempurna? Yesus yang bilang kok siapa? Kalau ses yang bilang, jangan dengar. Kalau saya baca, itu perkataan Yesus. Kamu tidak, siapa kok? Bilang Pak Tuhan kalau begitu. Coba kok berdoa, kau bilang, Tuhan, siapa kok mendapat sempurna? Oh iya, nanti Tuhan tutup anggap hidung. Susah sekali. Orang lain, oh Tuhan itu firman-Mu. Tolong aku Tuhan.
Begitu bukan, siapa mau dapat backing? Bagaimana ini? Ya kan Yesus bilang apa? Untuk manusia itu mustahil. Tapi dengan Allah tidak ada yang mustahil. Termasuk menyempurnakan kamu yang tidak sempurna. Kan begitu. Untuk manusia pada umumnya, siapa mau dapat hidup kudus seperti yang Tuhan mau? Siapa yang bisa hidup seperti Yesus? Kalau dia yang suruh, tidak usah bilang begitu. Tuhan, ini hidupku Tuhan. Engkau tahu semuanya. Tolong aku. Betapa aku rindu berkenan kepadamu. Itu berdasarkan nama orang itu takut dan menghormati Tuhan. Bukan kau mau protes tuh firman Tuhan. Firman Tuhan, Tuhan yang bilang kok aku mau protes. Kan? Mas sekarang bayangkan saudara. Kandati orang mau cari DP bahasa asli kok mau putar, mau dipelintir kemana. Coba ini kan seperti ini, kenapa? Karena mau menghindar dari apa yang Tuhan suruh. Susah. Siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Coba deh King James coba. Kalau terjemahan lama kau tanya apa ini? He that is unjust, let him be. Oh, kalau ini malah begini. Dia yang tidak Dia yang tidak benar, unjust toh. Dia yang tidak benar, biarlah dia terus tidak benar. Ini bilang biarlah. Tadi biarlah ya. Oh sama KTN. Sama dah. Iya kalau di sini biarlah. Kalau di sini biarlah. Kalau dia yang nyanda hidup benar, biarlah dia yang tidak usah benar. Gitu ya. He that is holy, let him be holy still. Oh begitu ya. Jadi lihat. Siapa yang kudus, biarlah dia terus hidup kudus. Tetap hidup kudus begitu. Biarlah ia terus hidup kudus. Ya, sebenarnya boleh tadi bahasa Indonesia kata menguduskan diri. Be holy still. Gitu saudara. Ini boleh enggak? Kok bisa sih? Jadi nonton film porno yang penting orang kudus. So ini kan bagaimana ini bercerita ini? No? Yang saya bilang ada iklan itu di YouTube Pasos, toh. Itu iklan ternyata iklan film toh, saya kemudian perhatikan, oh itu akan tayang bulan depan di bioskop. Berarti bulan ini tentu, kan itu bulan Oktober. Berarti tayang di Hellboy. Coba. Laki-laki neraka. DP judul film. Toh, Kong? DP sutradara siapa? Roh Kudus. Jadi pendeta Piba Uni jo. Orang-orang kudus Piba Uni. Ini ada film baru. Apa? Ini sampai segila ini saudara. Gereja sekarang. Kan. Ya, enggak orang yang enggak Pak Uni di di bioskop. Ada juga di HP. Oh. Mbak Uni juga. Daripada dengar khotbah, baik Wa Uni juga. Kong itu boleh masuk di sini nih. Toh? Yang benar biarlah ia terus hidup benar. Yang kudus biarlah ia terus menguduskan. Begitu. Masuk di situ.
Sampai saya taruh kira saudara. Ya. Adakah siang tuh ibu-ibu yang kita lihat dia orang yang tidak pernah mengantuk selama yang kita tahu. Justru dia tawa akang tuh orang yang mengantuk. Sekarang dia so mengantuk terus. Khususnya kalau saya bicara FB. Kalau kita so bicara FB dia langsung tidur. Sampai buka mulu. Saya sampai gini, ya kasihan Tuhan. Tuh, ternyata dan sekarang dia sudah mau datang. Kan susah. Saya bilang akan susah tuh mau bikin kebenaran. Berarti kan saya langsung tahu. Loh pantas memang tiap kali kalau mau bilang tentang FB, dapat lihat sekali dia langsung tersinggung. Jadi kita langsung pikir berarti betul. Loh ini ibu-ibu tua. Tuhan tolong. Dulunya tidak pernah mengantuk, justru dia bercerita. Duh ses kenapa ya? Kenapa ya ada foto itu udah mengantuk tadi. Tadi sekarang, kenapa kok angku mengantuk terus? Sampai buka mulu. Bingung juga saudara. Yang dulunya tidak pernah mengantuk, sekarang itu mengantuk terus. Lo ada apa? Apa ses yang kasih contoh? Harusnya kan Tuhan tolong Pak kita. Ya kan. So di sini jangankan bikin yang lain, mengantuk jangan. Kan tuh. Dengar pas apa? Benihin. Ya. Sementara dia berkhotbah orang pe gereja, dia kan diundang di situ. Ya, sementara dia berkhotbah saudara. Karena kalau cuma bilang benihin lembut, lembut pokoknya. Apalagi kan dia so tua. Lembut. Kaget saudara, kan itu kamera cuma syuting pada dia. Tiba-tiba dia begini, siapa kamu yang menguap? Tolong, bukan mengantuk, menguap. Tolong, kalau saya yang khotbah jangan sampai kamu menguap. Yang saudara. Saya bikin tamu dia kena pendeta tamu. Ternyata dia keras, memang kalah Yohanes Pembaptis. Tapi pikir ya ampun, kira kita so keras batu tuh orang bilang keras sekali kata sesrona. Karena angkoli belum dapat tuh pendeta-pendeta yang ini pendeta-pendeta tua saudara. Saudara akan lihat dorang itu pekeras lebih dari yang saudara pikir. Oh, dorang itu sungguh-sungguh. Itu benihin itu memang kalau saudara ikuti di bawah langsung tulis benihin yang tidak ada nomor WA. Jadi jangan coba hubungi dia WA atau cari-cari nomor, tidak ada. Dia ya jangankan medsos WA dia tidak ada. Jadi tidak usah telepon pada dia. Hanya ada WA dia. Jadi dia pekerja apa? Dia bilang orang-orang tanya, jadi kamu baca Alkitab terus? Kok bisa? Iya sudah, saya suka. Cuma itu dia jawaban. Saya suka baca Alkitab. Mau ini baca apa? Ada lagi pendeta tua satu. Saya dengar dia bilang, ini kebiasaan saya dari muda. Tiap hari saya tidak akan melakukan apapun selain 3 jam per hari. Pagi-pagi dia tidak mau melakukan apapun selain berdoa dan membaca Alkitab dan merenungkannya. Berapa jam? 3 jam. 3 jam. Sampai tua dia sudah ditinggalkan istri dari muda. Itu tuh pendeta kaya raya yang saya cerita-cerita ke saudara. Sebenarnya siapapun bisa menjadi istrinya dan dia tidak mau. Yang tidak pernah. So tua dia. Sampai sekarang tetap melayani. Biar ada DP video-video pendek yang 5 menit berapa gitu. Masih tetap melayani. Apa? Nih mau hidup kudus. Saudara. Sekali lagi. Aduh. Ya. Mari orang. Ini memang yang tidak sama saudara. Ya. Masalahnya kan Tuhan yang tidak pernah bilang 1 jam, 3 jam, 5 jam. Tidak pernah.
Tuhan tidak pernah ajar. Tapi sekali lagi, semakin kita mengerti bahwa orang itu perlu hidup benar, hidup kudus, semakin akan berkembang dan bertumbuh di hatimu. Tuh, kerinduanmu untuk memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan terutama dalam hidup. Saya dalam hati, dorang 3 jam. No, kalau mau bilang begitu, berjam-jam. Sampai tidurnya enggak mau dia. Tidur orang lain kasih mati lampu, kasih mati jatuh televisi, enggak. Hah? Pasang terus. Toh, biar orang tidur sudah dari tadi toh. Nah, sudah. Sekarang semua tidur cari apa kan? Kitab apa tuh kita mau kasih biar di situ. Toh, jadi kita udah tidur dengan Alkitab. Oh, kasih yang saudara. Toh, 3 jam saja so hebat per hari. Coba. Ini kan masing-masing dengan keputusannya. Tuhan yang tidak bilang kalau 3 jam baru aku masuk surga. Tidak ada ya. Tidak ada keterangan seperti itu. Tuh. Mesti puasa anak bertahun-tahun supaya anak masuk surga. Tidak ada cerita seperti itu. Tapi semua itu keputusan dari dalam. Semakin kita menganggap hidup kudus itu serius, saudara akan hidup kudus. Oh. Saya tiba-tiba ingat Yakobus, adiknya Yesus. Apa? Catatan sejarah gereja bilang adiknya Yesus itu Yakobus itu apa? Sejak hari dia benar-benar percaya kalau DP kakak kote itu Tuhan. Sejak dia menerima Yesus sebagai Tuhannya, sejak itu menjadi hari puasanya. Jadi bayangkan sampai dia mati dia puasa hari-hari. Kong, dia mati dengan cara apa? Dia mati dengan cara didorong dari bumbungan bait Allah. Dorong ciri dia ke bawah, saudara tahu enggak? Kong, bayangkan hari-hari puasa. Mana ada malaikat kayak bela kayak dia atau apa? Dia ciri kong patah. Patah belum mati. Kalau dia ciri patah-patah, picah kepala dengan apa? Oh dia so mati. Lain. Ini patah dia belum mati. Artinya dia rasa sudah patah. Oh kasihan. Itu sejarah gereja ya saudara. Karena mereka lihat dia belum mati, dia masih memuji Tuhan. So dalam keadaan seperti itu Yakobus, oh Tuhan, menyanyi. Saudara apa? Mengutuk. Di mana Tuhan yang hebat? Bukankah kita tiap hari puasa? Kok mana dang DP bukti? Mana pertolongannya? Dia Yesus PAD pasti Yesus peluk-peluk. Waktu dia masih kecil tuh. Hah? Kasih mandi, kasih suwa akang tantu. Karena Yesus PAD kan banyak. Saya pikirnya cuma satu. Banyak adik-adiknya. Laki-laki perempuan banyak. Orang karena mau menuhankan Maria, orang bilang Yesus Maria anak cuma satu supaya Maria itu terus perawan sampai naik ke sorga, diangkat Tuhan, begitu kan? Itu pemahaman orang lain. Kalau orang Maria Yesus itu anak sulung Maria. Karena Alkitab yang tulis, bukan saya bilang. Alkitab yang tulis Yesus anak sulung Maria. Artinya Yesus anak pertama, kong dia ada adik-adik. Kalau orang yang mau bilang kalau Maria itu perawan sampai mati, bukan perawan sampai mati, naik ke surga, no gimana? Dorang pemahaman begitu. Karena dorang kan berdoa bukan pada Tuhan Yesus, berdoa pada Maria soalnya. Jadi susah. Itu. Dorang bilang Yesus itu, kalau saudara baca saudara-saudaranya Yesus, itu bukan adik-adik, itu DPKK. Kata. Jadi Yusuf itu duda tua banyak anak. Itu Yusuf. Kong kaweng dengan Maria, bayangkan saudara, kurang lebih Maria orang bilang DP umur kalau bukan 16-17 tahun. Kong bayangkan dah kaweng di opa-opa. Itu Yusuf. Bayangkan ini, orang ini kalau mau membenarkan, dia mau bikin supaya DP pemahaman itu betul, kan dati ini Alkitab di orang
Padahal sampai Yesus disalib dia bilang Pak, toh, ada Maria di bawah toh. Jelas itu Maria ibu Yesus. Kok dia bilang apa? Perempuan ini anakmu. Dia bilang perempuan nah panganape anak kasiang angko kang. Perempuan ini anakmu Yohanes. Toh. Dan sejak itu Maria pergi Pak Yohanes pe rumah. Karena waktu itu pasti Yesus kan tahu. DP adik-adik belum mau percaya. Jadi kasihan kan Maria tak sendiri. Nanti setelah itu kan baru adik-adiknya percaya. Sebelum itu orang ini mau percaya. Yesus bukan Tuhan. Mandi deng dorang, makang deng dorang, tentu kan. Hah? Masa dia itu Tuhan, Mesias? Oh, ya mungkin. Nah itu. DP adik-adik yang tidak percaya. Jadi Maria, tuh, ini anakmu, tuh, anak ini ibumu. Yesus dah bilang begitu. Kong jelas Kisah Rasul tulis apa? Pada waktu 120 orang murid dipenuhkan Roh Kudus kamar loteng. Tulis Alkitab tulis, bayangkan. Tuhan tuh tahu yang mau terjadi itu apa nanti. Tuh. Nanti orang mau salah mengerti, nanti orang mau mau selewengkan pengertian ini, jadi so tulis Maria salah satu di antara 120 orang. Kok Maria so naik ke sorga? Bagaimana aku yang nak baca tuh Alkitab? Ada enggak pengaruhnya? Luar biasa pengaruhnya. Saudara jadi sekali lagi. Kebenaran. Kalau saudaranya tidak taruh kira baik-baik, saudara sedang disesatkan dan kamu tidak tahu. Dan sekarang orang sampai dia so tahu, dia tidak bisa keluar dari keadaan itu. Saya bukan main, DP susah dang minta ampun. So sadar tali ya. Dia mengangguk-angguk, berarti dia so tahu kalau dia pergi gereja salah. Kok dia so nyanda, dia tetap di situ. Ternyata ya, sekarang mau hidup benar, mau sadari keadaanmu, tidak semudah yang kau duga. Sedangkan yang so sungguh-sungguh kata, tope susah dia mau jadi betul. Apalagi tuh memang setengah hati, pelamai. Sekali lagi kalau film, orang makin hari makin tegang di situ. Ya. Habis film 1 masih ada film kedua, bauni lagi. Maka kalau khotbah, DP suka cepat joklar, kita nak mengerti. Alkitab, aduh saudara, saya waktu belajar Alkitab, lihat kenyataan-kenyataan yang muncul. Saya begini, bukan main Tuhan ajaib kok maksudnya tahu bilang bagaimana. Ya. Alkitab benar, minta ampun dia benar. Dan kalau ada orang masih mau cari kebenaran di tempat yang lain, aduh betapa bodohnya kamu. Saya perhatikan kitab Keluaran ini misalnya, contoh. Ya. Waktu Musa naik di Gunung Sinai, mendapat 10 hukum itu, ambil 10 hukum itu, 2 loh batu tuh. Dia turun dari gunung karena Tuhan suruh. Musa, pergi jo, lihat ya. Itu umat yang kau pimpin, dorang so sampai dengan kuda talapas kandang. Turun jo. Toh. Kong Musa turun, kong dia lihat. Napa dorang sementara penyembahan. Menyembah anak lembu emas. Bayangkan saudara. Israel ini dorang dah lihat tuh mujizat Tuhan tuh luar biasa. Saya tahu bilang bagaimana.
Kau bayangkan. Jadi kau saudara, kok nyandak pernah bikin mujizat. Oh kasih. Aku nyandak lihat tuh Israel. Sebelum keluar dari Mesir, dorang lihat tanda ajaib yang luar biasa. 10 tulah. Cuma kena for orang Mesir. Orang Israel nyandak kena. Kok itu apa? Loh, bajalang, Laut Merah terbelah semuanya. Kok apa lagi? Tuh, waktu bayangkan Musa kan ada naik di Gunung Sinai. Kalau saudara baca itu Keluaran berapa itu ya? Itu kemuliaan Tuhan turun di Gunung Sinai. Coba mana? Pasal 32, coba lihat deh. Bagus saudara lihat ya. Lihat ini tuh orang Tuhan. Dan sekali lagi ini kenyataan yang orang Israel lihat dengan mata kepala sendiri. Sekarang orang baca. Oh, waktu itu orang mengalami sendiri. Ayat 20 kayaknya. Coba deh. Pasal 32, coba lihat. Betul ya? Pasal 32 ayat. Nah, coba lihat dari ayat 24 Kang. Iya 24. Coba lihat. Mulai dari kayaknya dari ayat berapa itu? Mulai dia turun. Waktu mau turun di atas. Ayat sebelumnya berarti. Seperti api, bagaimana? Dalam api tinggal di tulis Sinai. Sinai kau cari. Coba lihat. Coba tulis Sinai juga kau cari. Cari di kitab Keluaran. Coba bayangkan ya. Ini Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Ini Israel dah gagah. So itu apa? Israel dilarang menyentuh gunung itu. Saudara kalau lihat tuh Gunung Sinai kan sopigi biar tanya nak naik. Orang tidur pas di bawah Gunung Sinai itu. Di lokasinya itu ada hotel di bawah situ ya. Dong sesnya naik karena belum trek naik tuh DP pemimpin tur so bilang sudah jo burona setengah mati ketuk lo naik. Jadi orang lain mau naik soalnya ya. Sudah jo angkol itu enggak usah naik. Yang penting orang so lia DP siang tuh begini kok tuh Gunung Sinai. Memang gunung batu. Lihat, Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Ini Tuhan. Saudara mau suka Tuhan datang secara langsung. Pikirannya nak mau mati. Kasihan. Kali itu tuh orang lebih itu karang-karang itu dia. Ini tuh Tuhan. Kalau dia mau tuh sungguh-sungguh turun. Ayat 19 apa? Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa. Lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Dalam guntur. Kasihan saudara ya. Sampai sedahsyat ini. Kok bisa waktu Musa naik ke atas, dorang tunggu Musa belum turun-turun. Harun, orang senin tahu kalau apa yang terjadi pada Musa. Maka baking je orang Tuhan lain. Coba, kalau saudara lihat ya, itu anak lembu emas yang itu sebenarnya berhalanya Mesir. Lihat, saya bilang ke saudara, Israel sudah keluar dari Mesir. Iyo, lokasinya so berbeda. Sekarang dorang sudah di padang gurun. Tapi sebenarnya apa? Mesir yang tidak pernah keluar daripada orang.
Mesir selama ada di hati, di pikiran yang tidak pernah keluar. Saudara so bertobat, keluar dari dosa yang lama. Sudah so baptis kita. Ternyata kalau kamu masih berdosa, kenapa? Di hatimu dunianya tidak pernah keluar. Di hati dan pikiran itu dunia makin hari dia makin kuat di situ. Harusnya semenjak saudara keluar dari hidup lama, saya bilang akan orang langsung berperang melawan hidup lama itu, melawan setan. Kenapa? Karena saudara jadi musuhnya setan sebenarnya. Berarti setan berencana apa? Kamu akan dihancurkan. Tuh. Ini paling enteng saudara. Lihat, Israel keluar dari Mesir. Mesirnya tidak pernah keluar daripada orang. Orang Solia. Firaun dan tentara-tentaranya mati, terkubur selamanya di Laut Merah. Kok bayangkan saudara, kok bisa sebodoh ini ya? Musa lekong ada di mana? Ada di atas gunung Tuhan yang sedahsyat tadi. Tuh, selama Tuhan tinggal di atas, selama itu berarti Gunung Sinai seperti itu. Kok masa dorang dahaga-haga, dorang kan ada di sekitar Bukit Sinai. Dorang cuma boleh badekat di situ. So pakai bayangkan saudara, sampai pakai pembatas supaya tidak ada orang yang badekat. Karena binatang saja badekat mati binatang. Alkitab tulis begitu. Ya, sedahsyat itu hadirat Tuhan. Kalau orang sekarang hadirat Tuhan turun di ibadah cuma bagi, harusnya kan orang itu hadirat Tuhan dibanding dengan hadiratnya. Kalau nanti orang lihat dia dalam keadaan yang sebenarnya mengerikan. Tuh. Harusnya orang dapat dia percikan orang lain senang, bukan main kang orang. Tuh. Nikmati hidup Tuhan orang belum mati. Orang lain begitu. Ini malah kalau ada hadirat Tuhan dia so ganuk sekali dari semua amal orang ibadah. Aduh pusing. Musa turun kong, dia banting tuh, itu sudah bayangkan nih. Padahal Musa terkenal lembut hatinya. Alkitab yang tulis, Musa itu lembut hati. Lembut hati waktu dia melihat kejahatan Israel. Tentu dia bilang hati ngoni ini. So lihat Tuhan luar biasa seperti ini kong ngoni. Malah dia, bayangkan saudara, ini dua loh batu ini. Apa Alkitab tulis? Ditulisi oleh jari Allah. Bayangkan, Tuhan tulis di batu pakai DP jari. Kong, itu loh batu itu yang Musa banting. Saking DP marah saudara. Kong, apa? Dia hancurkan itu berhala. Saudara kalau lihat pendeta sampai marah, tuh, waktu saudaranya sungguh-sungguh harusnya memang begitu saudara. Ini perjanjian lama, sama dengan perjanjian baru, tuh. Baik Petrus, Paulus, tuh. Udah juga kalau mau bilang Yesus nanti saudara bilang gini, kenapa ses kok Yesus? Tuh. Oh iya, sama kan kita dengan Paulus dan Petrus. Sama-sama orang itu orang. Bukankah mereka langsung mencontoh kepada Yesus? Kom Petrus bilang apa Pak Simon? Bilang apa? Binasalah kiranya uangmu dengan engkau. Coba masa begitu? Coba. Kalau binasalah kalau bahasa Manado bagaimana? Mati jongana, mampus ngana dengan pedoi. Coba. Itu kan dari bahasa Manado. Saudaranya tidak ada perasa itu kasar karena saudara baca dari bahasa Indonesia binasalah kamu. Coba baca bahasa Manadonya. Mampuslah kamu. Oh Tuhan, dosa mesti bertobat. Engkau yang mesti bertobat. Jadi kenapa bilang mampus? Ya nak bertobat, malah suruh tu pendeta bertobat. Kacau. Siapa? Simon mau kasih doi. Kalau pendeta sekarang mau kasih doi sudah jauh. DP dosa enggak usah bilang. Susah. Dari dia mau kasih doi ini.
kalau Petrus apa? Tani mau ngapain doi itu? Uangmu dan kamu mati semuanya. Coba. Itu ya. Ini terhadap harusnya saudara kalau hamba Tuhan itu sungguh-sungguh hamba Tuhan. Dia jijik dan benci terhadap dosa. Ya enggak usah bingung kalau dia marah. Lu bilang jangan mengantuk tetap mengantuk. Mana sih? Lihat. Kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Jadi itu dua loh batu, kan itu 2 kali baking saudara. Karena loh batu yang pertama Tuhan sendiri yang tulis pakai JP jari. Musa baking ancor. Karena DP marah pak orang Israel. Bukan marah pak Tuhan dia. Marah pak orang Israel. Dia baking ancor tuh apa? Tuh patung lembu. Kong dia giling alus. Kong taruh di air minum. Kong dia suruh orang minum. Bayangkan saudara. Musa tuh. Waktu itu Israel sampai gemetar. Lihat Musa pemarah. Sampai seperti itu saudara. Dia suruh minum, bayangkan, bukan aduh ini terenak, ini barang mas, ini tuh bagaimana? Ini dia bakar, baking halus, kong campur di minuman, kong minum. Oh coba, oh ini semua yang menyembah tuh patung tadi sini, minum semua. Habis itu saudara Musa tidak stop, dia bilang apa? Siapa yang akan berdiri membela kebenaran? Mari, yang mau membela kebenaran datang kemari. Yang berdekat siapa? Bani Lewi. Itu kenapa kemudian Bani Lewi terpilih menjadi suku yang melayani di rumah Allah. Ini permulaannya. Karena Bani Lewi bagi itu ya. Mereka yang waktu Musa panggil cuma 2 orang yang berdiri. Bayangkan 2 orang satu suku melawan 11 suku. Kong Musa bilang apa? Bayangkan saudara ini ya. Ini Tuhan pesikap terhadap kebenaran. Kalau saudara pandang enteng. Dia bilang apa? Hunus pedangmu lalu bunuh saudara-saudaramu. Sampai seperti itu saudara. Itu kan saudara-saudaranya. Loh, sama-sama orang Israel. Cuma baku lain suku saja. Hari itu yang mati 3.000 orang. Lalu ini Alkitab ini. Waktu mereka menyembah berhala, tidak mau bertobat, 3.000 orang mati. Sekarang orang lihat waktu Kisah Rasul. Kisah Rasul, ya. Gereja mula-mula terbentuk setelah Yesus naik ke sorga, kemudian Roh Kudus turun di kamar loteng. Mereka murid-murid 120 orang dipenuhkan Roh Kudus. Petrus pun berkhotbah dalam kepenuhan Roh Kudus. Berapa bertobat? 3.000. Dulu 3.000 orang mati. Waktu Roh Kudus turun, 3.000 orang hidup. Itu ya Alkitab. Saya Tuhan. Alangkah ajaibnya Tuhan. Dulu dengan hukum yang pertama 2 orang mati. 3.000 orang. Waktu hukum kasih karunia turun, justru mereka dihidupkan. Tuhan mengasihi kita. Kalau cuma mau bilang soal dosa, kenajisan, masa kini, bayangkan ya, sampai hamba-hamba Tuhan jadi seperti itu, saudara. Tuh, kenapa sampai so ketakutan sekali, saudara, justru. Ya.
Tadinya kan karena tetap saja ada orang yang kirim postingan di FB. Tuh. Tapi kira sudah, FB kan kita cuma mau lihat kan tuh DP postingan itu. Tuh. Jadi tetap di sini sekalipun saya tidak install kembali FB, ya. Tapi ada join FB. Jadi waktu orang kirim firman Tuhan ada di FB, saya buka. Ya sudah, dia cari sana masuk di FB. Waktu saya lihat itu Om Pendeta jadi begitu. Yang tidak ada nih join FB, tak, habis semua. Sudah saya sampai jadi begitu, saudara. Tapi kira Tuhan, biar orang kita lihat jadi YouTube itu memang tahu-tahu sudah diatur. Ya, tuh orang bahkan boleh kasih mati, ya. Jadi kalau YouTube rekomendasi video-video tertentu yang orang ini mau, langsung cari. Saya juga baru tahu, saudara, ternyata kok tidak boleh, ya, boleh kasih hilang. Jadi jangan rekomendasi pada orang video-video ini. Ternyata boleh. Jadi tiap kali muncul video yang dari langsung bisa langsung dihapus. Ya enggak bisa. Jadi supaya YouTube boleh tahu orang ini mau tuh itu video itu channel itu. Itu saudara. Jadi ya gereja-gereja tertentu rupa ada postingan gereja Katolik, gereja Advent, udah selesai langsung tuh boleh hapus. Nggak usah rekomendasi di sini. Terang nih Pak Buni. Ya saudara. Tuh hari kan saya sudah tahu. Kan ini jam muncul ternyata ya Pak Uni muncul. Oh boleh kotek. Jadi sekarang ada video-video channel-channel tertentu yang langsung pikir. Jadi sekarang saudara kalau mau lihat, saya masih jadi dapat rasa tuh hati tenang. Jadi sekali lagi hapus semua. Pikir Tuhan tolong. Kiapa tarik setan mau bikin bodoh pak kita. Cukup juga engkau bikin bodoh tuh orang lain. Jangan bikin bodoh pak kita. Itu saudara. Sekali lagi. Sampai seperti itu saudara. Hati-hati saudara, apalagi waktu ada hati kecilmu bicara. Memberi peringatan. Jangan sampai itu suara Tuhan. Nuranimu bicara. Hati-hati. Ya. Harusnya kalau sampai ada perasaan seperti itu, kenapa saudaranya berdoa aja. Kau tanya, Tuhan kalau ini suaramu jangan biarkan aku tidak patuh. Karena Tuhan tuh bicara saudara, bukan tidak. Mungkin saudaranya tidak ada karunia rupa pases. Sedang pases lain kali cuma kepenuhannya, tidak ada bahasa yang bisa dimengerti. Dan saya cukup berterima kasih untuk hadirat Tuhan. Waktu kemarin, waktu saya bicara tentang Tuhan bicara tentang pujian kepada saya lalu ingatkan adik Pesaki. Itu hari Jumat yang saya bilang. Saudara, saya kemudian ini tahu di malam kalau salah habis ibadah, waktu nyalakan YouTube, ya. Tiba-tiba muncul itu video muncul pertama yang muncul. Lalu sementara itu pujian penyembahan, ya, lagu penyembahan. Itu bukan penyanyi terkenal maksudnya. Bahkan dia bukan penyanyi sebenarnya. Jadi dia cuma karena bikin video itu dia menyanyi. Cuma dia dan temannya yang bermain piano. Ya. Dapat lihat dua-dua sama. Baik yang bermain piano maupun dia yang pegang mic menyanyi. Saya bilang Pak Bro coba lihat ya. Dua-dua sungguh-sungguh. Jadi itu yang bermain piano betul-betul ini sedang menyembah. Yang menyanyi. Ini dapat lihat maksudnya ada kan tuh sampai jengkel karena lengkap dapat ini backing. Nah itu. Sampai dapat suara backing. Duh sampai ganut mau lihat. Ini saudara sementara itu soalnya dorang backing non-stop tuh. Sementara dia menyanyi konses baku iko dari situ ada DP teks. Ya, karena ada lagu-lagu tertentu, orang tahu DP lagu, marin tahu DP kata-kata. No baru baku cari dia di Google, semua habis tuh hadirat Tuhan.
Jadi itu muncul. Sementara saya menyanyi tiba-tiba begini di hati. Bayangkan, ini karena dia bukan penyanyi terkenal, kok bisa muncul Pastor SP? Jawab. Kok bisa muncul? Hah? Saya tiba-tiba begini, lihat. Waktu kamu rindu, Tuhan buat dia ada. Tuh, ini kasih yang kita hamba mau suka menyanyi for kita. Napa sayang? Napa? Jadi sementara menyanyi, saya bahkan tidak bisa tahan, saudara. Duh, ini hadirat Tuhan. Kuat sekali, saudara. Saya langsung menyanyi, langsung kepenuhan itu udah duduk. Menyanyi sambil duduk. Sementara menyanyi lalu muncul ada lagu yang tuh entah minggu-minggu lalu, berapa minggu lalu, saudara. Tiap kali saya dapat ingat sekali itu lagu. Saudara tahu enggak? Lagu orang dapat ingat, sedang DP kata-kata orang lupa. Apa kotek Kang? Jadi mau cari bagaimana DP kata-kata? Karena tahu itu lagu. DP kata-kata kita lupa. Bayangkan saudara, sementara itu orang itu menyanyi, saya sampai tahu DP nama kalau siapa ya. Tapi yang jelas kita so like dan so komen soalnya. Jadi saya berharap dengan begitu, bisa dilihat kotek di history kan, boleh dilihat di situ. Dan memang sekarang justru tadi dia so banyak videonya, ya. Ini orang ini. Lalu sementara dia menyanyi, saudara, tiba-tiba dia menyanyi itu lagu yang sedang mau cari-cari Inga. Itu lagu yang sebenarnya menurut saya tidak disukai orang. Kenapa? Karena anak-anak bilang, loh Kang, kalau mau dengar lebih musik kan maksudnya, mau bilangnya. Ini soalnya lagu tahun 70-an. Tuh, itu Kid Green lagu. Tuh. Jadi dia enter menyanyi, dia bermain apa? Keyboard, dapat rasa dan rupa orang tidak bisa menyanyi dengan masa begitu. Tapi saudara, kalau saudara lihat DP kesungguhan penyanyinya, DP kata-kata. Jadi saya semua menyanyi bukan karena apa. Kalau kata-katanya mewakili hati saya, itu tuh kita suka. Masa saya kan cari ingat tuh lagu, lalu tiba-tiba orang ini menyanyi. Saya pikir kan dia menyanyi justru lagu-lagu sekarang, lagu-lagu masa kini. Loh, di pertengahan lagunya tiba-tiba muncul lagu itu, ya. Lord, you're beautiful. Your face is all I see. Gitu, ya. Tiba-tiba saudara saya sementara menyanyi langsung begini. Ini dang tuh lagu nggak ada cari-cari. Saudara, saya semakin masalahnya begini, saudara. Lagu yang saya suka itu, ya. Karena itu lagu itu dia kata-kata begini, ada kalimat yang seperti ini, Aku ingin bawa Injilmu ke dunia. Aku ingin beritakan Aku ingin beritakan Injil ke dunia, Tuhan. Tapi tolong, sebelum aku memberitakannya, tolong aku menghidupinya dulu, Tuhan. Lalu, kalau nanti aku bisa melakukan tugasku dengan baik. Oh ya rabasi kaya labasa ya bas. Emosi aku ya lah. Sekira ku riasi nabalatimu. Rasulullah ya labas. Kalau nanti aku bisa melakukannya dengan baik, tolong Tuhan jangan biarkan aku
melakukan karena mau cari mahkota. Tolong ingatkan aku. Upahku adalah ini. Menyanyi memuliakanmu. Ini kita upah. Aku melakukannya bukan karena mengejar mahkota. Aku rindu. Aku sungguh memuliakanmu. Dengan apa yang aku lakukan. Oh saudara. Sampai tadi pagi. Saya masih dengan lagu itu saudara. Yang kita ulang-ulang. Aduh saudara. Dan saya sangat menikmati hadirat Tuhan. Lalu saudara mau cari gereja yang seperti apa? Gereja yang penting subah khotbah? Pendetanya biarnya tidak usah mencintai firman Tuhan. Yang penting dia jago khotbah. Jago bagus edu. Kau jago apa le? Saudara mau cari gereja yang bagaimana? Mau cari gembala yang seperti apa kepada saudara? Gembala yang sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan? Atau gembala yang bagaimana? Saya selama tahu kebenaran tidak disukai. Kebenaran bahkan dibenci. Maka orang yang membicarakan kebenaran tunggu jangan dibenci. Jangankan dibenci oleh orang luar, dibenci oleh orang dalam. Yesus dibenci oleh siapa? Oleh saudara-saudaranya. Orang mesti tunggu dia mati, kau bangkit dulu baru orang percaya. Kalau sungguh saudara mereka adalah Tuhan kote. Itu Yesus. Di Nazaret tempat dia dibesarkan. Dia sampai tidak bisa bikin mujizat di situ. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Kenapa orang tidak percaya? Orang tahu pak dia. Orang kenal pak dia. Saudara ini jadi waktu saudara sendiri tidak. Ini sebenarnya begini, bukan karena ses mau minta dihormati, saudara sudah tahu toh. Tapi waktu saudara memang yang tidak hormat, pasti saudara yang tidak mau bikin firman Tuhan. Karena pengkhotbahnya saudara yang tidak hormat. Saudara tahu itu? Waktu pengkhotbahnya saudara pandang enteng. Saudara pikir apa saudara mau bikin itu firman Tuhan? Saudara dipandang enteng toh? Tempo apa engkau mau keluar, tempo apa engkau mau tidur. Ya peduli, kenapa? Karena saudaranya enggak pandang enteng cuma kuases. Nah, itu akan mempengaruhi imanmu sendiri. Kan saudara salah sendiri. Jadi bayangkan saudara kalau akhirnya saudara tidak pernah bertumbuh. Boro-boro bertumbuh ini selama mati dia. Pada firman Tuhan. Alkitab sampai sedahsyat itu. Saudara mau cari yang bagaimana? Mau cari perkataan yang mana yang membuat hatimu bangkit. Aduh ini nih. Tahu-tahu bilang Alkitab luar biasa saudara. Coba. Firman Tuhan disampaikan dengan cara ini bayangkan. Kalau saya mau baking itu tadi kayaknya mau jadi. Mau baking itu menangis. Tuh. Saya lihat itu tadi rasa-rasa tadi kita pikir semua penyembahan ya orang. Hadirat Tuhan yang tidak bisa baking. Nah, kalau bisa seperti ini kepada saudara. Aduh. Saya kadang-kadang begini. Tuhan bukan main dong. Kalau firman hadirat Tuhan turun seperti ini di hadapan saudara. Saya masih ingat sekali waktu saya khotbah di Bitung. Ya. Saya sementara khotbah, dorang so kepenuhan di bawah. Iya saudara,
Oh waktu itu les Bhagavatam hampir 2 jam stop. Ya. Habis itu penyembahan panjang sekali. Dari Soba Jalang sama. Iya saudara pada orang ses Ivo sana. Gitu. Kenapa orang begitu? Orang soalnya jarang-jarang lihat. Tuh, hadirat Tuhan turun seperti itu waktu sementara khotbah. Orang berarti nggak pernah lihat. Jadi orang pilih begitu sama dengan orang dah lihat siapa tuh di muka. Pas saudara malah pasti sudah. Kenapa saudara saya sampai bilang ke saudara, sikap saudara waktu di dalam ibadah itu sangat mempengaruhi pengkhotbah. Waktu saudara nyandak badengar, nyandak serius, saya sering kali sampai lupa. Tadi kau di mana? Atau apa kau tadi mau bilang? Lupa. Sampai begitu saudara. Kali lagi, pendeta-pendeta yang terkenal, pendeta-pendeta top yang sungguh-sungguh. Ternyata orang psikap begitu kalau di ibadah bayangkan saudara. Ya. Kalau saya di sini kan tuh masa kita mau bilang tuh anak-anak nih boleh apa benihin, enggak ada anak-anak, enggak ada. Oh. Kalau di sini kasihan, justru saya yang suruh datang tuh ibu-ibu loh. Kalau mau bawa anak coba yang lain yang nyanda ada anak jangan sampai terganggu dengan tuh anak-anak itu. Tuh orang kan boleh. Waktu saudara nonton televisi, anakmu baribut, loh saudara kan nyanda mau dengar apa dia? Begitu, artinya di gereja salah-salah tuh ibu-ibu yang ada anak kong. Dorang ketemu tinggal di mana? Dorang semua bilang kalau begitu jangan ada anak, begitu. Enggak begitu. Nah, coba kalau mau dengar rupa pendeta-pendeta rupa tuh benihin itu, enggak boleh ada anak-anak, ya. Tolong anak-anak coba dibawa keluar. Itu kalau dia begitu, saudara. Karena tuh gereja besar sekali. Waktu dia lihat tuh anak-anak kesana kemari, berarti dia terganggu. Kalau sesto kasihan, ya mesti mengerti. Dan ternyata saya tidak terganggu lihat sana lari-lari ini tidak apa-apa. Biar jadi dia dengan dia kayak anak-anak. Oh. Mari kalau Lana yang lari-lari ya semua marah ses. Itu. Kok adik-adik itu yang lari-lari loh. Memang begitu orang. Itu kan. Itu saudara ya. Itu pendeta-pendeta terkenal yang katanya punya kuasa. Dorang saja seperti itu. Kau bayangkan ses ini. Oh. Yang ternyata waktu hadirat Tuhan turun. Coba. Anak-anak kan dari tadi ada. Hadirat Tuhan waktu mau turun. Nggak ada. Bayangkan. Bisa seperti tadi. Cuma dia mau baca satu lagu. Lihat ini. Waktu hatimu sungguh-sungguh terhubung dengan Tuhan. So bilang akan dia lebih dekat dari yang kau bisa duga. Yang bisa diceritakan kepada saudara. Sampai saudara mengalaminya sendiri. Berpikir, pantas kau tuh sebegitu Kang. Baju ini itu. Tadi saya mau pakai hilang selak. Ini bajunya sudah lama sekali saudara. Kemarin pernah dipakai. Anak-anak bilang mama sampai dengan jubah baptisan. Mama sama dengan mau masuk ke tadi bak. Tadi Lana kok mengelangi dia menghibur tadi. Mama sama dengan Tuhan Yesus. Oh. Kalau cuma mau pikir-pikir lagi saudara. Dengan secara rasanya susah hadirat Tuhan mau turun kalau begitu. Ternyata hadirat Tuhan turun. Saudara, coba sekali lagi ya. Seorang di sini dengan cara ibadah yang orang Pantekosta selama jadi Pantekosta masuk sini dan dia bingung. Ini gereja bagaimana sih di cara ibadah? Kayak apa aneh. Ayo. Nggak usah bilang aneh. Waktu kamu nikmati hadirat Tuhan, so rasa belum Pak Angkop gereja? Hah? Angkop gereja ada doa pembukaan. Hah? Doa apa leh? Doa persembahan, doa apa leh? Kau kasih baku ganti orang di sini toh? Apa nanti tolong apa Bapak Denny Sambul berdoa untuk firman Tuhan.
So kelar menyanyi 2 kali belum. Tolong Bapak Denny ulang. Sampai orang-orang Haga dulu baru dia hadir. Coba ini gereja sekarang. Saudara suka bagaimana? Saya gereja kecil. Saya sangat menghormati hadirat Tuhan. Jadi jangan ganggu-ganggu tuh hadirat Tuhan. Lebih baik engkau duduk di situ. Nah, bayangkan ini ya. Kalau hadirat Tuhan mesti terganggu cuma gara-gara mau panggil orang. Mau pimpin doa. Kenapa nak langsung juga kalau begitu? Oh betul? Sampai seperti itu saudara. Saya akhirnya sampai. Jadi bukan karena saudaranya nak mau diberi kesempatan. Coba taruh di dalam hatimu. Kalau begitu tugasmu saya yang tanpa toh. Waktu kamu ketemu orang. Bicara Injil. Doakan mereka. Ternyata gereja mula-mula begitu. Bayangkan gereja mula-mula ribuan orang. Para rasul tetap pelayan firman. Melayani firman dan doa. Kalau saudara baca kisah rasul. Siapa orang? Para rasul. Jemaat ribuan orang. Nah, cuma suruh pilih 7 orang untuk atur konsumsi. Coba. Cuma itu. Nah, gereja sekarang semua inilah ketua ini. Ketua sampai akhirnya gereja rusak cuma gara-gara itu. Kenapa bukan kita tuh ketua? Itu kan susah. Semua mah suka jadi ketua. Akhirnya sampainya anak macam-macam. Ketua atur kursi, ketua atur meja. Sampai begitu saudara, karena semua ketua mau jadi ketua. Ketua atur bunga-bunga. Saudara, Tuhan ketua apa lah ini? Banyak sekali ketua. Semua soalnya mau jadi ketua. Kalau enggak semua tersinggung dorang. Ini tuh gereja sekarang. Ya, saudara ya. Saudara-saudara kan tuh sampai sekarang masih ada, tapi kira saudara dapat jempol. Taruh jadi dalam hati, Tuhan, kalau aku dapat melakukan yang baik untukmu, tolong di hatiku untuk selalu sadar aku melakukannya cuma untuk kemuliaan-Mu. Aku adalah hamba yang tidak berguna. Iya, begitu. Tuh, yang suruh Yesus kok bagaimana sih? Yang suruh bilang Yesus. Kok bagaimana orang ini mau berpikir orang tuh lebih tahu? Kenapa kok begitu? Itu kata-kata yang tidak membangun. Engkau udah bilang pas apa? Yesus yang suruh. Kau orang itu lebih jago, lebih berhikmat. Begini ini kata-kata bijak begini. Bagaimanapun ini sudah so bagus. Kali itu sampai jengkel saya. Tuhan ini orang-orang ini. Tuh, Yesus ajar lain kok engkau mau ajar lain. Suruh jadi seperti yang dia inginkan. Sekali lagi saudara, taruh di dalam hati Tuhan. Orang mau baking apa saja. Kalau itu mau menyenangkanmu, kalau itu memuliakanmu, tolong aku Tuhan. Siapkan aku untuk menjadi rumah bagimu. Rumah tempat kau tinggal. Saudara tuh. So tahu Tuhan mau tinggal, so baking bersih belum tuh rumah. So tahu Tuhan mau tinggal, ada ndak di situ yang Tuhan paling tidak suka. Kasih keluar supaya dia tinggal menyenangkan hatinya. Itu kan. So tahu nih Tuhan mau datang. Semua tuh Tuhan ini mau, semua dia taruh di situ. Coba. Kalau sungguh orang ini mau rindu untuk menjadi rumah baginya. Oh Tuhan, apa yang engkau rindu, apa yang engkau sukai, tolong aku sungguh-sungguh menyiapkan tempat hidupku ini menjadi tempat kesukaanmu, jadi tempat kesenanganmu. Gimana? Rumah kesukaan Tuhan. Kalau engkau membangunnya, maka Tuhan akan datang dan tinggal di situ. Itu sama dengan apa? Tuhan bilang, lihat
aku mengetok pintu. Kalau ada yang dengar, kong dia buka tuh pintu, Tuhan bilang apa? Aku pasti masuk. Dan aku makan dengannya, dia makan denganku. Kalau Tuhan makan dengan torang yang jaga tuh rumah, siapa yang mau masak? Siapa yang mau masak? Torang yang mau masak. Tentu mau masak apa? Makanan kesukaan Tuhan. Kong apa makanan kesukaan Tuhan toh? Saya bilang ke saudara apa? Yohanes 4 ayat 34. Itu makanan kesukaannya. Kata Yesus kepada mereka apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini tuh Yesus pemakanan. Tuh, kamu mau Yesus masuk dan makan denganmu dan Dia makan dengan kita. Berarti orang mesti bikin apa? Bikin kehendak Allah. Tuh. Selesaikan tugas yang Dia bilang. Ini tugas yang kamu harus selesaikan. Tuh. Aku hampir datang. Aku hampir tiba. Benarkah kamu sudah menyelesaikan tugas yang aku suruh? Apa tugasnya? Taati firman-Nya. Firman yang mana, Sus? Samua. Apa? Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budi, segenap kekuatan, seluruh hidup. Lalu kasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu tuh. Jadi kalau kamu suka diperlakukan seperti itu, kenapa kamu tidak memperlakukan orang lain seperti itu? Itu bukti bahwa kamu mengasihi Tuhan. Bayangkan, bukti bahwa orang mengasihi Tuhan, orang mengasihi sesama kita. Saudara, kasihan. Coba. Jadi jangan bilang, aduh kita paling mengasihi Tuhan. Loh, terbukti dari caramu mengasihi sesama. Sudah belum? Mengasihi sesama, bayangkan. DP ukuran apa? Mengasihi sesama seperti kamu mengasihi dirimu. Tuhan tolong. Coba saudara. Siang Tuhan tolong bagi kita. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri. Itu kita paling suka. Jadi berarti mesti kasih itu kita paling suka. Bagaimana? Tidak salah dengar. Itu bukti bahwa kau mengasihi Tuhan. Bagaimana? Saudara kan akan sangat, bagaimana ya? Aduh katun dia katun paling suka nih dia, mar dia katun kasih. Saya pernah dengar bagaimana ya? Ini mau bilang ya. Pokoknya tidak dengar nih cerita. Ya. Ini anak ini dia baru beli hamburger. Cuma satu. Kong waktu keluar dari tanpa beli. Kong dia lihat ada om-om di luar yang dapat lihat so lapar sekali kasihan. Nyanda ada doi. Jadi nih anak ini kasih, Bapak, Pak, ini saya baru beli di situ. Saya suka sekali tapi ini for Bapak Jo. Coba. Kalau ada 10, ada 100, kasih 1, masih banyak kok for kita. Kasih juga dia yang so tapela. Mari kalau cuma 1, kong kasih apa itu orang yang so kelaparan, cuma tuh 1 itu dia angkot senyanda ada yang lain. Ini nih. Ini yang begini nih, coba. Yang begini saja ini so sangat menyentuh orang. Bayangkan, aduh dia suka sekali, aduh kok dia kasih apa kita. Dia so nyanda ada yang lain. Coba. Aduh ini tuh susah. Saudara pedoi kurang 20.000. Kong dia minta, boleh enggak kasih apa kita 15.000. Kira-kira menurut saudara, bagaimana? Kong kita 5.000. Dia 15.000. Oh Tuhan. Saya so alami. Jadi kita tahu bagaimana ya. Yang kali. Dorang mau minta 200.000 tapi kenapa?
tak punya cuma 20.000. Oh my God. Itu. Ternyata DP saldo lebih banyak. Nah, ini tapi saldo 9.000. Engkau mau minta berapa? Kalau itu tuh maksudnya boleh kasih. Mau kasih berapa le kalau saldo 9.000, pernah 7.050 itu saldo. Kau mau kasih berapa? Tapi berulang kali saudara. Lebih saya kalau mau minta, ini mau minta karena mau makan. Kau saudara bagaimana? Saya sampai Tuhan kau ngedang bagaimana tuh? Akhirnya itu yang saya mesti, Tuhan tolong Pak kita. Oke, kalau begitu kasih sedikit terpaksa ambil perpuluhan, nanti ganti. Semua mati lapar. Saudara, sekali lagi, kapan kamu mengasihi Tuhan? Waktu kamu membuktikannya dengan mengasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ini yang paling sulit sudah sebenarnya. Ya, saudara tidak bisa menepuk diri dan berkata kita sesungguh-sungguh mengasihi Tuhan. DP bukti mana? Buktinya adalah kamu mengasihi sesamamu yang kamu lihat. Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu tuh susah. Sekali lagi saudara, dia ada di mana? Ada di sini. Tadi dia sudah menyatakan kehadirannya. Mau tunggu apa? Mau tunggu api dulu turun. Baru saudara tahu kalau dia hadir di sini. Tuh ya. Dia bekerja seperti itu. Buka hatimu. Tuhan, aku rindu Engkau. Tuh, aku percaya Engkau ada di sini. Mari terus tinggal di hatiku selama-lamanya. Mari kita berdiri.